Setelah lulus SMA, pasti pernah terbesit kan dalam pikiran kita tentang kelanjutan ke depannya? Kerja atau kuliah ya? Kalau kuliah, jurusan apa ya yang akan diambil? Kerja atau kuliah di luar kota? Atau menetap di tempat tinggal? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan muncul seiring berjalannya waktu. Jangan-jangan kita perlu punya ikigai nih. Tapi kira-kira apa ya ikigai itu? Oke, hari ini bersama saya Syifa Zaini Putri, kita akan bahas nih tentang apa sih ikigai itu dan apa sih hubungannya sama pertanyaan yang tadi kita bahas. Jadi, ikigai adalah seni untuk tetap hidup, seperti sebuah prinsip yang membuat hidup seseorang lebih bermakna dan bertujuan. Ikigai juga seringkali diartikan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Bahkan, ikigai dapat menjawab kekhawatiran manusia dari sekedar pertanyaan mendasar seperti, untuk apa ya saya hidup? Dan ikigai juga menjadi rahasia bagi orang-orang Jepang yang tetap produktif meski sudah memasuki usia tua. Sejauh ini bahasan tentang ikigai cukup menarik ya. Nah, sekarang coba kita bahas lagi. Nah, dengan ikigai itu seakan setiap bangun di pagi hari kita kan berkata, oke, hari ini saya tahu saya harus melakukan apa. Jadi, orang-orang yang mengetahui ikigai, mereka ini akan tahu untuk apa mereka bangun hari ini dan apa yang harus dilakukan. Sepertinya ikigai ini bisa bantu kita untuk jawab apa yang ada di bahasan sebelumnya ya. Habis SMA, kuliah, atau kerja. Dan pertanyaan lainnya. Untuk menemukan ikigai ini, kita nggak harus jadi orang Jepang atau pergi ke Jepang kok, tenang-tenang. Karena menemukan ikigai ini adalah menemukan tujuan hidup kita. Bagaimana kita menemukan makna sebagai sebuah keseimbangan. Jadi konsep ikigai ini mengkategorikan 4 arti kehidupan. Apa aja ya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada love, yaitu sesuatu yang kita cintai atau kita sukai. Dan yang kedua ada talent, hal yang menjadi bakat kita. Yang ketiga ada usefulness, yaitu kebermanfaatan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dan yang keempat ada profit atau benefit, yaitu sesuatu yang dapat menghasilkan. Jadi itu tadi nih, kategori 4 arti kehidupan menurut konsep ikigai. Nah, pada dasarnya ikigai ini sendiri merupakan irisan dari 4 diagram Venn. Jadi teman-teman pendengar bisa sambil searching juga, kira-kira apa sih ikigai itu dan gimana sih diagram yang dimaksud dalam ikigai? Karena nanti di akhir, ketika teman-teman mau coba menerapkan apa itu ikigai, nah teman-teman bisa mengacu dari diagram yang beririsan tadi. Jadi saling berkaitan gitu. Nah sekarang kita bahas kira-kira apa aja yang ada di 4 diagram Venn tadi. Yang pertama ada kegemaran. Jadi kegemaran ini adalah himpunan dari apa yang kita sukai dan beririsan dengan keterampilan apa yang kita kuasai. Misalnya gini, kita itu menyukai musik sebagai hal yang kita sukai. Kemudian kita bisa bernyanyi sebagai keterampilan yang bisa kita kuasai. Nah, kemudian dari 2 hal tersebut kita tuangkan nih dengan senang membuat video cover misalnya. Nah, tapi kedua irisan himpunan tersebut tuh belum bisa menjadi suatu hal yang menghasilkan atau bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu kenapa? Itu belum bisa dibilang sebagai ikigai karena belum bertemu nih keempat diagramnya itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang nomor 2. Yang kedua yaitu profesi. Jadi profesi ini adalah himpunan suatu keahlian beririsan dengan hal yang membuat kita dibayar. Nah, maka itu disebut dengan profesi. Misalnya gini, kita punya keterampilan bernyanyi. Dari keterampilan tersebut kita sering nih bikin cover lagu dan sebagainya. Nah, kemudian dari apa yang kita lakukan itu kita dibayar. Nah, itulah yang disebut profesi gitu. Akan tetapi dari ikigai ini, kedua irisan himpunan tersebut itu belum tentu memberikan kita kebahagiaan gitu, karena itu belum tentu menjadi satu hal yang kita sukai gitu. Jadi baru sekedar kita punya bakat, kemudian kita naikkan lagi gitu ya menjadi satu hal yang dibayar, tapi itu belum tentu kita suka gitu. Nah, itu belum bisa disebut dengan ikigai. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pekerjaan. Kalau misalnya dilihat di diagram ikigai,
ada pekerjaan. Jadi di sini pekerjaan itu adalah melakukan suatu misi, kemudian beririsan dengan apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Misalnya, kita diminta untuk bernyanyi di sebuah pertunjukan musik untuk acara amal. Nah, tetapi irisan himpunan tersebut itu tidak menghasilkan sesuatu yang dapat membayar kita. Dan bisa jadi itu bukan suatu hal yang kita sukai gitu ya. Itu bisa jadi hanya sebagai misi aja gitu. Misi untuk sebuah acara kemanusiaan misalnya gitu ya. Karena apa tadi bernyanyi di acara amal itu tidak dibayar gitu ya kitanya, dan bisa jadi itu juga bukan satu hal yang kita sukai, yaitu ya hanya menghibur aja gitu untuk acara amal tersebut. Nah itu juga belum bisa dikatakan sebagai menemukan ikigai gitu ya, karena ada beberapa part yang belum terpenuhi gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke yang nomor 4. Yang keempat ada misi. Misi itu adalah ketika kita melakukan suatu hal yang kita sukai beririsan dengan apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, maka itu dapat dikatakan bahwa kita sedang memiliki misi. Misalnya gini contohnya, kita terlibat sebagai sukarelawan dalam sebuah acara kemanusiaan misalnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai misi gitu ya. Karena kita senang nih menjadi seorang relawan gitu ya. Kemudian si acara kemanusiaan ini adalah apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, akan tetapi dari kedua irisan tersebut ini juga belum tentu nih bisa menghasilkan dan menjadikan sebuah profesi gitu ya. Karena apa? Tadi ada beberapa part atau kategori juga yang belum terpenuhi gitu ya. Mungkin iya kita suka dan hal itu dibutuhkan oleh banyak orang, tapi apakah itu menghasilkan? Tapi apakah itu bisa menjadi suatu pekerjaan gitu. Jadi kalau menurut ikigai ini juga masih belum lengkap gitu ya. Karena untuk mencapai ikigai yang sempurna ini kita harus menemukan irisan dari keempat hal tadi gitu ya. Jadi semuanya harus saling beririsan. Karena jika hanya melakukan suatu pekerjaan pada sebuah profesi tanpa adanya rasa suka pada profesi tersebut, pasti rasanya akan hampa gitu ya teman-teman. Akan tetapi lebih menyenangkan jika kita melakukan hal yang kita sukai, seperti misalnya tadi bernyanyi, kemudian dari situ kita sering membuat video cover yang diunggah ke YouTube. Kemudian banyak orang yang terhibur dengan video kita sampai ingin mengundang kita gitu ya untuk bernyanyi di sebuah acara amal, acara sebagainya gitu ya. Hingga akhirnya kita mendapatkan penghasilan dari apa yang kita lakukan. Nah, itu sudah disebut dengan ikigai gitu ya. Jadi keempat hal tadi itu sudah saling beririsan. Nah, itulah ikigai gitu. Nah, itu tadi kenapa ikigai sendiri disebut sebagai sebuah prinsip yang dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih bermakna dan lebih bertujuan. Karena seseorang itu jadi punya alasan gitu ya untuk dia menjalani kehidupannya, untuk bangun di pagi hari, sederhananya gitu ya. Karena dari ikigai ini seseorang bisa mempertemukan atau menjalankan sesuatu itu melalui 4 arti kehidupan tadi. Sesuatu yang kita cintai atau kita sukai, kemudian hal yang menjadi bakat kita, kemudian kebermanfaatan yang dibutuhkan oleh banyak orang, dan sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Keempatnya saling bertemu, saling beririsan. Jadi itu yang membuat seseorang memiliki kehidupan yang bermakna dan bertujuan. Pastinya menyenangkan banget ya ketika kita bisa melakukan keempat irisan tadi secara seimbang. Seperti misalnya kita punya hobi, terus kita punya bakat dari hobi kita itu tadi, dan kemudian kedua hal itu tuh bisa jadi satu hal yang menghasilkan gitu untuk kita. Nah pastinya menyenangkan banget. Tapi tambah lagi itu bisa menghibur gitu ya bagi banyak orang. Itu udah poin plus lagi. Kemudian tambah lagi dengan poin lainnya. Jadi lengkaplah sudah gitu ya ikigainya tadi. Nah jadi buat teman-teman yang sedang membuat rencana ke depannya, nah bisa banget nih bisa pakai cara ikigai ini gitu. Jadi selamat mencari dan menemukan ikigaimu.